Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak organisasi dunia menempatkan pendekatan baru untuk mereduksi kemiskinan yang mempunyai implikasi penting untuk pembangunan bagi segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan baru yang diterapkan pertama kali muncul dari United Nations Development Programme's Human Poverty Index, dikenalkan pada tahun 1997. Human Development Report yang memandang atau melihat kemiskinan dari perspektif ketiadaan basic human capabilities. Indeks tersebut mengacu pada 5 kunci sebagai indikator: literacy atau pemberantasan buta huruf, life expectancy atau harapan hidup yang lebih lama, akses untuk air bersih, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan proporsi balita yang memiliki berat badan di bawah normal. Kemiskinan karena faktor rendahnya pendapatan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi pangan, tempat tinggal, sumber energi, dan lain sebagainya. Paradigma baru memandang kemiskinan bukan lagi sebagai rendahnya income atau di tingkat nasional sebagai rendahnya per capita gross national product. Indonesia sebagai salah satu negara dunia ketiga tidak terlepas dari persoalan kemiskinan yang selalu membelenggu. Dari data, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1999 adalah sebesar 23,43% dan mengalami penurunan signifikan menjadi 18,2% atau sejumlah 38 juta orang pada tahun 2002 dan secara bertahap mengalami penurunan menjadi 36,1 juta jiwa pada tahun 2004. Persentase sebaran terbesar penduduk miskin berada di wilayah pedesaan sebesar 24,6 juta jiwa dan di wilayah perkotaan sebesar 11,5 juta jiwa. Permasalahan kemiskinan juga terjadi di Kabupaten Boyolali dan Klaten. 53% dari 969.236 jiwa total penduduk Boyolali atau sebesar 514.517 jiwa adalah jumlah penduduk miskin yang tersebar di 19 kecamatan di Boyolali. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten. Dari 1,2 juta jiwa penduduknya, 265.604 jiwa atau sekitar 23,27% adalah masyarakat miskin. Kondisi sumber daya alam yang tidak memadai dan tekanan kemiskinan yang mendera memicu terjadinya urbanisasi masyarakat pedesaan ke kota dengan harapan dapat memulai hidup yang lebih baik. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tidak disertai keterampilan yang memadai menuai kenyataan yang tidak dapat merubah meningkatkan kesejahteraan mereka. Ironis, justru menjadikan mereka sebagai penduduk miskin perkotaan. Dodol ngeten trik, mboten kantong istiqlal 3. Zamanane rumiyin jeruk tesih jeram nika tesih Rp150 niku setunggal kilo. Lai mantuk sonten Mas jam 6:30. Jam 7 mangkatipun mengke jam 2 mengke pun rampung ngeten lek. Adus lek salat lek mangkat. Nggih harian Mas nggih nyangoni lare niku mulai tengah kali untuk mameng ngoten. Upaya pengentasan jumlah masyarakat miskin di tingkat mikro menjadi program utama Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial atau LKTS, terutama di wilayah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten yang merupakan wilayah program LKTS. Program ini selaras dengan program Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertuang dalam Millennium Development Goal
dengan agenda utama pada tahun 2015 seluruh masyarakat di dunia akan terbebas dari kemiskinan. LKTS saat ini memang fokus pada dua alas besar. Yang pertama itu pemberdayaan masyarakat sipil, kedua tentang advokasi kebijakannya dengan sasaran utama memang masyarakat miskin dan perempuan. Khususnya di perkotaan kita coba mendorong komunitas-komunitas masyarakat di perkotaan yang kritis, baik khususnya komunitas miskin seperti kelompok-kelompok. Kalau di Boyolali ini ada kelompok buruh transportasi, terus kemudian buruh gendong, PKL, asongan dan sebagainya. Demikian juga untuk di Klaten ada kelompok pemulung, kelompok becak, kelompok PKL atau pedagang ngobrokan dan sebagainya. Muara kita ke depan, bagaimana setiap komunitas yang menjadi mitra dampingan LKTS ini menjadi sebuah kelompok yang kuat, kritis, sangat memahami haknya dan bagaimana strategi memperjuangkannya, hingga di sana partisipasi yang utuh dari masyarakat terhadap kebijakan pembangunan terjadi, dan diharapkan kebijakan-kebijakan pembangunan ini menjadi lebih pro pada rakyat miskin. Menyikapi berbagai persoalan tersebut, LKTS Kabupaten Boyolali tergerak untuk melakukan perubahan bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Program ekonomi sosial dikembangkan di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Tujuan umum dari program ini adalah penguatan masyarakat miskin perkotaan dalam pengelolaan aset ekonomi dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat dengan objektif mengembangkan urban function in rural development. Kelompok sasaran program ini masyarakat miskin perkotaan. Kemudian kami juga bertemu dengan para sopir Dokar. Ternyata di Boyolali banyak sekali, sekitar 4 kelompok. 4 kelompok itu membawai anggota. Satu kelompok itu 60, minimal 45. Kemudian kami juga bertemu dengan para buruh gendong, tukang ojek. Untuk membangun keberdayaan masyarakat, LKTS menerapkan 2 pendekatan, yaitu partisipasi masyarakat dan mobilisasi sosial. Prinsip dasar yang dikembangkan adalah bahwa program-program organisasi haruslah berbasis pada kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara utuh dalam proses perencanaan program, implementasi, monitoring evaluasi lintas stakeholders, dan pengembangan kebijakan strategis. Dari keseluruhan proses tersebut, terbangun forum-forum masyarakat miskin di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Forum Komunikasi Masyarakat Miskin Kota atau FKMK Kabupaten Boyolali terbentuk pada tanggal 6 Juli 2007 dengan anggota terdiri dari tukang ojek, kustir dokar, supir angkot, buruh gendong, juru parkir, pedagang kaki lima, pedagang los pasar Sumbingan, pedagang los pasar Boyolali, pedagang asongan, dan pengamen. Di Boyolali saat ini sudah terbentuk sebuah forum yang namanya FKMMK, yang kepanjangannya adalah Forum Komunikasi Masyarakat Miskin Kota. Forum ini mewakili masyarakat miskin, kelompok-kelompok lapisan bawah, yang mana dalam hal ini telah terbentuk waktu selesai pertemuan ini. Sedangkan di Kabupaten Klaten telah terbentuk Paguyuban Masyarakat Miskin Kota Klaten atau disingkat PM2K2 pada tanggal 28 Juli 2007. Berdirinya Forum Miskin Kota itu 2007. Selama ini kami sudah mendapat sekitar ada 7 paguyuban, yaitu pertama operoan, asoko, pengamen jalanan, tukang becak, ojek, andong, parkir, pemulung.
Tujuan dari Forum Masyarakat Miskin Perkotaan ini adalah sebagai media komunikasi informasi, pembelajaran, dan advokasi untuk memperjuangkan peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, upaya yang dilakukan LKTS bermuara pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dengan mempromosikan penegakan hak asasi manusia, peace building melalui transformasi konflik, sustainable environment, dan pemberantasan kemiskinan.